Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam program Klik Bersinar Oki. Klinik konsultasi beranda seputar informasi kesehatan keluarga Kabupaten Oki. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, melalui Room Center Rumah Sakit Umum Daerah Kai Agung. Dengan senang hati, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya, Niko Ardian. Selama 30 menit ke depan, kami akan memandu acara pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini yaitu deteksi dini kanker leher rahim. Tentunya, sekarang kami telah ditemani narasumber kita yaitu dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sangat hits di Kabupaten Oki. Siapa lagi kalau bukan Dr. Haji Ivan Susanto, SPOG. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya nih dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai tema pada siang hari ini, alangkah baiknya dokter perkenalkan diri dulu dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang untuk semua sahabat Klik Bersinar Oki dimanapun berada. Perkenalkan, saya Dr. Ivan Susanto SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi di RSUD Kai Agung. Baik dokter. Banyak sekali nih dokter yang belum tahu mengenai kanker serviks. Serviks ini. Kanker serviks ini apa sih dokter? Ya, jadi mungkin bukannya banyak belum tahu, tapi sudah tahu, tapi tidak tahu apakah ini kanker leher rahim atau bukan. Jadi kanker leher rahim ini sendiri merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi di mulut rahim, ya, di leher rahim seorang wanita. Ya, di mana penyakit ini sendiri mungkin hampir setiap orang mungkin pernah terpapar, ya, tapi keluhan atau gejalanya sendiri belum atau sekarang belum terasa, ya. Itu yang jadi masalah keganasan di daerah mulut rahim. Nah, sekarang sahabat Klik Bersinar sudah tahu nih apa sih pengertian dari kanker rahim itu sendiri. Banyak nih dokter, masyarakat awam yang mengatakan bahwasanya kanker leher rahim itu turun-menurun. Apakah itu mitos atau fakta dokter? Ya, jadi sebenarnya kanker leher rahim itu sendiri bukan penyakit turun-temurun, ya. Jadi kita jangan takut kalau misalnya ada keluarga atau saudara kita yang terkena kanker leher rahim ini. Jadi kita akan berisiko terjadinya, tidak, ya. Jadi penyakit ini sendiri merupakan penyakit yang tidak menular, ya, tidak diturunkan ke keturunannya, tetapi penyakit ini bisa kita cegah dan bisa kita obati, ya. Jadi bukan penyakit turun-temurun. Jadi jangan takut kalau memang ada ini, ya. Yang penting kita berusaha untuk memeriksakan diri kalau ada keluhan atau mengobati segera, ya. Jadi nggak ada masalah sih, nggak ada turun-temurun dari penyakit ini. Cara mengetahui kita terkena kanker serviks itu gimana dokter? Ya, jadi untuk kalau kita curiga badan kita atau ada keluhan, apakah kita ini sudah terkena kanker leher rahim atau tidak. Jadi yang jadi masalah ya kadang-kadang keluhannya itu sendiri tidak dirasakan, ya. Jadi disarankan kalau memang kita ada kecurigaan atau keluhan yang kemungkinan dicurigai ada keluhan di daerah genitalia kita atau di daerah rahim kita, itu disarankan untuk dilakukan pemeriksaan atau screening. Itu yang paling penting untuk mengetahui lebih awal. Gitu. Sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa lakukan pemeriksaan. Jangan mengikuti kata orang awam, ya dokter. Ya, benar sekali. Nah, untuk pasien yang sudah terdiagnosa dokter, apakah bisa diobati atau tidak? Ya, jadi kalau pasien-pasien kita sudah terdiagnosa dari awal itu sangat bagus sekali, ya. Jadi dari awal kita sudah cerita bahwa pencegahan itu screening dari awal, ya. Mengetahui keluhan atau gejala dari awal. Ataupun kalau kita tidak ada keluhan, ya sebaiknya kita lakukan screening. Jadi bisa pengobatan itu bisa maksimal. Jadi dengan mengetahui stadium awal atau dari keluhan yang stadium paling awal sekali, ya, keluhan atau ini semuanya akan sembuh dengan lebih baik. Kalau penyebab kanker serviks itu sendiri apa sih dokter? Ya, jadi kanker serviks ini sendiri penyebabnya merupakan kebanyakan dari orang-orang yang terkena kanker serviks itu hampir 90% lebih penyebabnya itu oleh terinfeksi virus, ya. Jadi seperti yang tadi bukan penyakit turun-temurun, tapi ada penyebab sebenarnya. Salah satunya itu ya HPV, Human Papilloma Virus. Jadi virus ini sering atau bisa kita temukan pada orang-orang
yang sudah terdiagnosa dengan kanker leher rahim itu sendiri. Hampir 90% semuanya pasti terinfeksi virus HPV ini. Nah, oleh sebab itu pencegahan akibat dari terinfeksi virus ini penting sekali. Ya. Itu penyebabnya. Nah, sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tema kita pada hari ini sangat menarik ya dokter. Ya, benar. Tentunya banyak bertanya-tanya bagaimana dokter cara pencegahannya nih. Ya, terima kasih ya. Jadi pencegahan biar kita tidak terkena dari kanker leher rahim sendiri sangat mudah sekali sebenarnya. Asal dari kita sendiri ada kemauan yang disarankan pada teman-teman atau sahabat Klik Bersinar dimanapun berada, kita sarankan untuk melakukan screening tadi ya. Screening atau pencegahan awalnya itu salah satu screening, tapi pencegahan primer yang paling penting itu ada caranya, itu dengan vaksinasi ya. Vaksinasi itu cara yang sangat efektif untuk pencegahan awal pada orang-orang yang mungkin belum terkontak atau terkena dari infeksi virus HPV. Di samping pemeriksaan lanjutannya yaitu dengan melakukan screening. Misalnya kalau kita sudah kontak seksual secara aktif bagi ibu-ibu atau teman-teman semua, sahabat semua yang sudah kontak seksual secara aktif, yang sudah menikah ya, disarankan untuk melakukan screening. Screening itu mudah sekali, yaitu ya ada program kita sendiri, pemerintah kita sendiri, yaitu dengan pemeriksaan IPA gitu ya. Pemeriksaan IPA itu semuanya bisa dikerjakan baik di bidan, tingkat puskesmas, itu paling mudah. Jadi mengetahui dari awal bisa dilakukan dengan pemeriksaan screening itu, dengan pemeriksaan IPA bisa dikerjakan di bidan atau di tingkat puskesmas. Baik dokter. Ya. Ini biar kita nggak khawatir dokter, gejala umum kanker serviks sendiri itu apa sih dokter? Ya, jadi sebenarnya kanker serviks itu dari awal kebanyakan orang belum ada keluhan, itu yang mengkhawatirkannya ya. Jadi kita terlena dengan kondisi, kita ini sehat-sehat saja, itu yang lebih berbahayanya. Jadi pada stadium 1 ya, dia tidak ada keluhan sama sekali, seperti orang biasa, padahal dia sudah ada kemungkinan akan yang tadi terinfeksi oleh virus yang akan berkembang ke arah kanker leher rahim. Itu yang pertama ya. Tapi kebanyakan orang yang sudah terinfeksi virus dan dicurigai terkena kanker leher rahim tadi, 50% tidak melakukan pemeriksaan. Akhirnya dia datang dengan keluhan yang sudah berat, seperti biasanya dikeluhkan datang dengan keluhan perdarahan dari kemaluan. Itu biasanya di luar siklus menstruasi. Nah, kalau sudah terdapat keluhan seperti itu atau ada keluhan lain, misalnya keluar keputihan, itu salah satu juga keluhan yang bisa kita temukan, yang bisa dikeluhkan oleh seorang wanita yang mengalami kanker leher rahim itu, yang dia sudah stadium lanjut ya, itu yang bahaya. Dokter pastinya sering nih menemuin pasien yang sudah terkena kanker serviks ya dokter. Iya. Usia berapa sih dokter yang sudah banyak dokter temui itu? Iya, benar ya. Jadi orang-orang yang terkena kanker leher rahim ini sendiri biasanya sekarang sudah sering ditemukan pada usia yang produktif ya. Biasanya usia 35 sampai 45 itu paling sering sekarang. Jadi angkanya sangat tinggi sekali. Bayangkan kalau dengan kondisi seperti itu, dengan harusnya sebagai penanggung jawab keluarga ya, jadi sudah terkena yang harus berkecimpung dengan kondisi seperti itu, ya itu sangat berbahaya sekali. Nah, pada umur itulah yang paling, padahal kalau kita melakukan screening dari awal, hal itu akan bisa dicegah ya. Itu umur yang paling tinggi, dan tidak menutup kemungkinan orang yang usianya di atas itu, baik laki-laki atau perempuan, dia akan terkena terinfeksi virus HPV, itu maksudnya. Ternyata laki-laki juga bisa ya dokter ya? Iya, iya pasti ada memang. Iya. Jadi kalau wanita yang sudah menikah itu beresiko dokter terkena kanker serviks? Ya, itu. Jadi pada orang wanita yang sudah menikah, dia yang jelas pasti kontak seksual secara aktifnya pasti ada ya. Nah, pada orang-orang seperti ini risiko untuk terinfeksi virusnya pasti ada ya. Nah, itu yang jadi pasti lebih tinggi. Nah, kecuali pada orang yang belum melakukan kontak seksual. Untuk melakukan pap smear dokter, Iya. apakah wanita itu harus melakukan pap smear dan usia berapa yang harus untuk melakukan pap smear itu sendiri? Ya, jadi untuk pemeriksaan screening itu sendiri dianjurkan pada orang-orang yang sudah kontak seksual secara aktif tadi. Ya, jadi resikonya karena resiko untuk terkena terinfeksi tadi pada orang seperti itu sangat tinggi sekali. Tapi kalau yang pada usia yang belum pernah kontak seksual itu tidak dianjurkan. Ya. Nah, untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, tidak semua usia yang boleh pap smear ya dokter ya. Iya, benar. Nah, jadi jangan langsung ke bidan atau ke dokter nih, dokter aku mau di pap smear. Iya. Berarti harus orang yang sudah menikah.
Iya dokter? Iya benar sekali. Jadi Papswir itu salah satunya. Tapi yang paling mudah tadi IPA, pemeriksaan IPA, infeksi visual asetat yang bisa dikerjakan oleh teman-teman bidan kita yang ada di puskesmas ya. Itu paling mudah sekali. Jadi samping dari biaya dan kemudahan hasil segera bisa kita dapatkan dan pengobatan pasti akan segera kita cepat ya. Jadi hasilnya juga maksimal jadi penyembuhannya kalau memang sudah. Dan itu sudah termasuk program pemerintah juga ya dokter? Iya benar sekali. Dianjurkan Jadi sekali. jangan takut ya pada untuk tingkat bayar itu, atau ya, irit di benar uang ya dokter ya. Iya. Yang pasti gratis ya kan Iya. dokter? Gratis ya memang. Ya. Untuk kanker serviks sendiri ini dokter, Ya. berapa lama dokter kanker serviks itu berkembang? Ya, jadi kalau seseorang itu sudah terkontak dengan virus yang tadi penyebabnya yaitu HPV virus ya, biasanya pada orang yang kontak seksual secara aktif tadi dari mulai ada infeksi, ada perubahan daripada sel itu berubah menjadi suatu keganasan atau bermutasi ke keganasan, dia akan perlu waktu yang cukup lama. Itu yang jadi masalah ya. Kadang kita terlena dengan kondisi seperti ini tadi, wah kita sudah pernah ternyata secara ini beresiko terkena infeksi virus tadi, tapi karena kita tidak ada gejala, akhirnya kita nyantai. Jadi sebagai sumber penyebarannya juga, jadi waktunya lama sekali, bisa sampai 5 sampai 20 tahun baru timbul gejalanya. Nah, sebelum itu belum ada gejala sama sekali. Nah, itu lebih berbahayanya, dia akan menjadi seorang penyebar jadi untuk virus ke orang lain atau pasangannya. Nah, inilah yang jadi 5 sampai 20 tahun cukup lama ya. Lama sekali. Iya, jadi sebelum itu orang tidak akan ada keluhan sama sekali. Nah, iya. Dan itu tidak mengenal wanita atau wanita atau laki-laki ya dokter Jelas, ya? iya, jadi laki-laki juga bisa terkena iya, loh. benar. Jadi pada kasus seperti ini semua orang bisa terkena, baik itu wanita atau seorang laki-laki. Jadi virus ini tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kalau untuk laki-laki dia bisa terkena strain yang lain atau tingkat jenis virus yang lain. Misalnya HPV yang strain yang menyebab kutil kelamin, atau juga yang bisa penyebab kanker serviks tapi dia pada laki-laki bisa menyebabkan kanker alat genitalnya ya. Seperti kemaluan ya, daerah genital. Kayaknya muka-muka Iya. Kak Niko udah Jadi cemas nih dokter. Iya. Udah cemas nih. Iya, benar sekali. Jadi harus tetap waspada, harus hati-hati ya. Karena banyak orang awam tuh yang masih mengirain kanker rahim itu cukup di perempuan, laki-laki nggak mungkin kena ya kan. Iya. Jadi sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan cuman berpersepsi kalau yang terkena kanker rahim itu cuman perempuan, tapi laki-laki juga bisa Ya, terkena. jadi kanker leher rahim jelas pasti pada perempuan, tapi pada laki-laki kanker lain tapi penyebabnya sama, HPV virus itu maksudnya. Ya. Untuk vaksin HPV sendiri dokter, Iya. seberapa efektif sih untuk penyembuhan dari mencegah CA cervix itu? Ya, jadi untuk vaksinasi HPV ini sendiri sangat efektif ya. Jadi itu merupakan salah satu pencegahan yang sangat diprioritaskan untuk mencegah akibat dari infeksi virus itu sendiri. Efektivitasnya bisa mencapai 90% ya. Itu berarti sangat efektif sekali untuk pencegahannya. Jadi ya jangan takut untuk ini, ada obatnya, ada cara pencegahannya. Efektif juga ya? Iya. 99% tadi. Iya. Benar sekali. Jadi untuk vaksin HPV ini ada berapa jenis dok, dan perbedaannya apa dok? Ya sebenarnya banyak. Sekarang sudah ada 2 ya. Kalau kemarin ada 2, sekarang sudah dikembangkan ada 3. Jadi virus HPV itu sendiri banyak macamnya. Satu tadi penyebab dari kutil kelamin ya pada laki-laki mungkin ya, atau penyebab kanker serviks tadi. Nah ada berapa vaksin itu tadi terbagi 2. Ada yang untuk mencegah untuk 2 strain atau 2 tipe virus yang penyebab kanker serviks tadi, bisa yang bivalen namanya ya, biasanya penyebab virus HPV tipe 16 sampai 18 itu penyebab dari kanker serviks tadi, itu yang jenisnya nama dagangnya ada itu. Terus ada lagi yang untuk mencegah 4 strain virus yang bivalent ya, quadrivalent ya. Nah itu biasanya 4 strain virus yang bisa diberi oleh vaksin ini, yaitu virus strain 6, 11, 16 dan 18. Nah pemberiannya sendiri itu bisa diberikan segera, biasanya dianjurkan pada usia 9 tahun sampai 12 tahun gitu ya, pada anak-anak. Itu yang paling efektif ya. Sekarang kita sudah tahu nih jenis-jenis vaksin itu sendiri, termasuk vaksin HPV ya dokter ini. Ya benar sekali. Kapan sih dokter pemberian vaksin itu yang dianjurkan? Ya tadi ya, itu kita cobain tadi. Yang paling baik itu orang yang belum pernah kontak seksual, itu yang paling baik ya untuk teman-teman sahabat semua.
kalau memang ada rencana menikah sebelum kontak seksual, ya dianjurkan sekali untuk melakukan pemberian vaksin tadi ya, vaksin. Nah, pada anak-anak untuk Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan sejak usia 9 sampai 12 tahun itu sudah boleh. Itu yang paling bagus sekali hasilnya. Jadi antibodi di badan kita hasilnya akan katanya ada sudah sampai 10 kali lipat, bisa hasilnya lebih baik dari bisa juga diberikan pada usia 15 tahun ke atas sampai 55 tahun ke atas. Boleh diberikan vaksin itu. Nah, jadi tidak batas umurnya masih bisa. Iya. Tidak ada batas umur. Vaksin tadi itu udah terlalu efektif ya sebenarnya dokter. Tapi selain vaksin, apakah ada cara lain dokter pencegahan kanker serviks ini? Ya, terima kasih ya. Jadi pencegahan dari penyakit kanker leher rahim ini sendiri selain pemberian vaksin itu ada ya. Yang jelas kita harus menjauhi faktor resikonya. Ya. Faktor resikonya dari mana? Seperti yang tadi kita jelaskan bahwa penyebab dari penyakit ini akibat virus. Virus itu dari mana? Dari sumbernya dari perilaku seksual yang salah kayak itu ya. Nah itu satu itu. Jadi menjauhi faktor resiko. Kontak seksual yang salah tadi dijauhi. Terus lagi kalau memang ini ada pencegahan secara kita melakukan screening lebih awal dengan pemeriksaan IPA tadi ya, atau pemeriksaan pap smear untuk mengetahui apakah kita sudah ada risiko terjadinya kanker leher rahim tadi atau belum ada. Dengan adanya pemeriksaan itu kita bisa tahu oh kita ini sudah ada risiko, jadi segera ada pengobatan. Itu pencegahan lebih baik. Mengingat vaksin ini sendiri mahal ya dokter? Iya, benar sekali. Tentunya apakah ada program pemerintah dokter untuk melakukan vaksin HPV ini sendiri? Ya, jadi untuk vaksin ini sendiri ya secara ini belum jalan ya. Tapi dari informasi yang saya dapat sudah bakal ada diadakan untuk vaksinasi secara massal. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Mudah-mudahan. Ya. Semoga pemerintah melihat juga ya dokter. Ya, dan semoga segera diselenggarakan untuk vaksin HPV. Ya. Ini dokter, ya. Orang awam ini banyak untuk ibu-ibu yang menyusui ini, ya. Mungkin khawatir juga untuk bayinya. Apakah ibu menyusui ini bisa diberi vaksin dokter? Ya, jadi jangan khawatir untuk ibu-ibu menyusui ya. Jadi ibu-ibu menyusui boleh dapat vaksin, aman untuk bayinya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi pada saat menyusui para ibu-ibu boleh dapat vaksin, aman. Aman berarti ya? Aman. Ya, jangan khawatir, takut ya, sahabat Iya. Klik Bersinar yang telah bergabung untuk ibu yang menyusui, jangan takut untuk divaksin. benar sekali. Untuk kita yang mau melakukan vaksin dokter, Ya. apakah harus di pap smear dulu atau di IPA dulu? Apa boleh langsung divaksin? Ya, benar sekali. Ini satu ini juga suatu hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita mau vaksin, dapat vaksin, boleh langsung. Nggak perlu kita menunggu. Oh, kita harus menunggu dilakukan pemeriksaan pap smear atau IPA dulu untuk memastikan apakah kita terkontak apa tidak. Tidak ada ininya, tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Suatu hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau lebih baik segera vaksin kayak itu. Dengan adanya pemberian vaksin ya. Jadi tidak menunda gara-gara kita mau melakukan pemeriksaan, resiko kita segera terlindungi badan kita dengan ini. Di samping juga dengan kita memberikan vaksin, kalau orang sudah terinfeksi atau ternyata belum terkonfirmasi dengan lakukan pemeriksaan, bukannya memperberat gara-gara diberi vaksin, tidak ya. Jadi orang-orang yang diberi vaksin malahan dia akan segera diberi vaksin akan mencegah dia akan terang atau terinfeksi oleh strain yang lain selain yang tadi mengurangi risiko memperberat yang tadi sudah terinfeksi. Jadi banyak keuntungannya. Jangan takut, nggak apa-apa ya. Jadi nggak perlu dilakukan pemeriksaan pap smear atau screening awal dulu. Boleh langsung ya. Untuk pasien yang telah terdiagnosa dok, Iya. apakah ada kata terlambat untuk divaksin atau masih bisa divaksin walaupun dia sudah terdiagnosa CA cervix? Iya, jadi orang yang terdiagnosa CA cervix kalau sekarang mau kita vaksin boleh, nggak apa-apa tadi ya. Kalau tidak memperberat yang tadi kita bilang tadi, tidak akan memperberat kondisinya. Di samping dia dengan kita berikan vaksin tadi dia akan membantu mencegah dari tipe atau strain yang tipe virus yang jenis yang lain tadi. Ya. Sering nih kita temui di lahan banyak pasien yang udah terkena CA cervix dokter. Iya. Kita melakukan suntik, ada kecelakaan, kita terkena nih jarum suntik itu. Iya. Apakah jarum suntik itu dapat menular ke petugas kesehatan atau tidak? Ya. Jadi kalau dalam konteks yang kita kanker leher rahim ini sendiri merupakan bukan penyakit yang menular. Jadi dia ditularkan oleh akibat infeksi virus HPV tadi. Jadi kalau dengan dari jarum suntik tidak ada ininya, dia penularannya melalui hubungan segama yang salah tadi, ya, kontak seksual yang salah, ya kayak itu. Itu yang dari mukosa ke mukosa dari.
Klik Bersinar yang telah bergabung pada hari ini. Bagaimana sih deteksi dini kanker rahim itu sendiri? Ya, jadi untuk sahabat Klik Bersinar di Oki, jadi kanker leher rahim ini merupakan suatu penyakit yang sangat mengerikan ya. Tapi bisa kita cegah, bisa kita atasi dengan melakukan perilaku hidup sehat tadi. Kedua, melakukan vaksinasi, mengikuti program vaksinasi. Kemudian kita lakukan screening. Yang paling penting itu screening. Jadi setiap orang yang sudah kontak seksual secara aktif ya, yang sudah menikah ya, jadi dengan dianjurkan untuk screening, entah dia sudah ada keluhan atau tidak, karena tidak menjamin orang yang tidak ada keluhan itu dia terinfeksi atau mengalami kanker leher rahim. Jadi dengan screening, pemeriksaan IPA lebih awal atau pap smear lebih awal, dia akan cepat diketahui apakah seorang ini sudah ada tanda-tanda untuk menderita kanker leher rahim atau tidak. Jadi pengobatannya akan lebih maksimal ya. Tidak terasa ya dokter, sudah kurang lebih 30 menit kita berbincang-bincang mengenai edukasi tentang deteksi dini kanker leher rahim. Semoga informasi ini dapat berguna bagi sahabat Klik yang telah bergabung pada hari ini, dan terima kasih dokter sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi pada hari ini. Dan untuk sahabat Klik Bersinar dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, and share semua sosial media Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung. Kami pamit undur diri, saya Tasya Evani Clarissa dan rekan saya Niko Ardian serta dokter kebanggaan kita, Dr. Ivan Susanto SPOG. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.